Yang mulia, Berat, bagaimana keadaannya? yang mulia, Sudah jam berapa ini? Jangan repot-repot dengan formalitas palsu ini. Bagaimana Swayun? tubuh selir MA memang sudah sangat lemah sejak awal. Setelah mengalami hal seperti ini, organ dalamnya rusak parah, dan aliran ki serta darahnya berkurang. Dia benar-benar tidak bisa menopang kehamilan. Anaknya tidak bisa diselamatkan. Pangeran Bupati, coba bujuk selir MA. Jika dia bersikeras tidak mau aborsi. Kalau terus begini, kesehatannya akan terancam. Ini semua salahku. Swayun. Yang mulia, aku ingin anak ini. Aku ingin anak ini. Maaf, Swayun. Ini salahku. Anaknya sudah bisa selamat lagi. Tapi kita masih bisa punya anak lain kali. Kamu harus menjaga kesehatanmu dengan baik. Dengarkan dan minum obatnya. Tidak. Aku tidak mau aborsi. Ini anak kita. Aku tahu. Aku tahu. Swayun, maaf. Dokter Wan, suruh selir MA minum obatnya. Selir MA, ini adalah ramuan aborsi. Jika janin mati dibiarkan di rahimmu, itu akan membahayakan kesehatanmu. Minumlah ini. Kita harus mengeluarkan darah yang mandek. Yang mulia, Permaisuri bersikeras ingin menemui selir Emma. Suruh dia pergi. Ya. Jika memang harus begini, mohon Yang Mulia yang memberikannya padaku. Aku ingin kau ingat bagaimana anak pertama ini hilang, dan betapa besar penderitaan yang kualami karenanya. Bahkan kata-kata yang diucapkan di ruangan ini, hal-hal yang terjadi di sini. Aku ingin kau ingat semuanya. Luka yang terukir di hatiku. Kau tidak boleh pernah melupakannya. Berikan padaku. Permaisuri, mohon berhenti. Aku ingin menemui MA Swayun. Kalian dua orang antar permaisuri. Kembali ke kamar Phoenix Merah. Semoga Putri Permaisuri tidak mempersulit kami. Ada rumor yang menyebar di seluruh kediaman bahwa MA Swayun keguguran setelah keluar dari pekaranganku. Aku tidak berniat menerima tuduhan palsu seperti ini. Itulah sebabnya saat ini, aku harus segera menemui Pangeran Bupati dan MA Swayun. Tapi sekarang benar-benar bukan saatnya. Kenapa? Apa yang terjadi di dalam? King Yue. Putri Permaisuri, Tetap di sana. Nyonya. Lihatlah apa yang telah kau lakukan. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang kulakukan? ada banyak sinabar di dalam lipstik itu. Selir Emma benar-benar ingin akur denganmu. Dia sama sekali tidak berniat mengurangi kasih sayang dan perhatian yang diberikan padamu. Tapi kau malah menggunakan lipstik untuk menyakitinya? Kau terus bilang aku menyakitinya. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku ingin melihat sendiri. Nyonya, aku baru saja disakiti. Semoga Putri Permaisuri berbelas kasih dan Tidak membuat masalah lagi. Aku tidak akan menyakitinya. Tidak bisakah aku menanyainya? tidak. Aku tak akan biarkan kau sakiti nanya aku lagi. King Yue. Putri Permaisuri, Selir MA mengalami trauma berlebihan. Dia tidak boleh diganggu lagi. Aku hanya akan menanyainya untuk membuktikan diriku.
Tidak bisakah itu kulakukan? Yang mulia, aku sangat takut. Aku benar-benar sangat takut, Yang mulia. Jangan takut. Mulai sekarang tak ada yang akan sakiti kau. Ma Sueyun. Lipstik itu memang milikku tapi kau yang minta satu. Sekarang ada masalah, kau malah menghindariku? Kau ada yang salah kalau kita berhadapan? Yang mulia, aku sangat takut. Sueyun, aku akan cari keadilan untukmu. Jadi kau ingin berhadapan? Baik. Ikut aku ke istana. Kita berhadapan di depan Yang Mulia. Yang mulia, jangan pergi. Aku akan segera kembali. Berdasarkan ucapanmu, selir MA keguguran karena lipstik yang itu hadiah dari selir putri. Iya. Selir putri, bagaimana kamu jelaskan ini? Janda permaisuri, lipstik itu permintaan sendiri dari selir MA dari saya. Bukannya saya juga sudah memberikan hadiah untukmu dan para selir lainnya. Produk kosmetik yang sama? Bahan-bahan wangi yang dipakai di dalamnya, semua sudah melalui perbandingan yang ketat. Bagaimana bisa ada cinnabar yang berlebihan di dalamnya? Yang kamu berikan ke orang lain normal. Tapi yang kamu berikan ke Sueyun berbeda. Cinnabar bisa menyebabkan keguguran. Kamu sengaja menambah jumlah cinnabar. Kamu jelas punya niat buruk. Janda permaisuri, kebenaran sudah ada di depan mata kita. Apalagi yang perlu dijelaskan? Boleh saya bertanya kepada Pangeran Bupati? Berapa jumlah cinnabar yang dianggap berlebihan? Dalam pembuatan lipstik biasa, kamu cuma butuh 3 kian cinnabar. Itu benar. Tapi Puang sudah menyatakan bahwa lipstikmu punya jumlah cinnabar 2 kali lipat dari jumlah normal. Ketika saya mengirim kosmetik terakhir kali, saya dengar bahwa lipstik yang dipakai janda permaisuri dibuat dengan memilih kelopak bunga berwarna terbaik. Dari ratusan jenis bunga. Itu sebabnya warnanya selalu cerah dan baunya wangi. Benar kan? Jangan berpikir untuk mengalihkan topik. Biarkan saya selesai berbicara. Apa yang dikatakan Cuyu itu benar. Meskipun pembuatan lipstik biasanya butuh lebih dari beberapa langkah dan memakan banyak waktu, cinnabar hanya ditambahkan di proses terakhir untuk memberi warna. Boleh saya bertanya kepada janda permaisuri, apakah saat ini kamu punya lipstik yang sudah dibuat dengan shea butter tapi belum diberi pewarna? Plan Senior Chin. Ayah. Tunggu. Bagaimana jika kamu tidak bisa buktikan bahwa kamu tidak bersalah? Apa hukuman yang akan kamu terima? Apa yang kamu inginkan? Kembali ke tempat asalmu. Bagaimana jika kamu kalah? Tidak mungkin. Kita tunggu dan lihat saja. Janda permaisuri, apa yang ingin dilakukan selir putri itu? Selir putri, kamu. Apakah kamu belum mengerti hal ini? Jika kamu menambahkan jumlah cinnabar biasa, warna lipstik akan menjadi merah cerah. Jika kamu menambahkan terlalu banyak cinnabar, warnanya akan menjadi terlalu merah sampai berubah jadi ungu. Siapa yang mau memakai warna aneh seperti itu? Di bibirnya? Ini artinya bahwa lipstik yang diberikan Putri Maharani kepada selir MA pasti awalnya dalam kondisi baik. Dokter itu bicara dengan banjir kata-kata begitu membuka mulut, menuduh orang sembarangan. Dia bahkan tidak tahu bahwa kelebihan cinnabar bisa menyebabkan perubahan warna. Bagaimana bisa menipu orang lain? Saat ini, mungkin memang ada kelebihan cinnabar di lipstik yang ada di kamar selir MA. Tapi itu baru dimasukkan setelahnya, Bukan sebelum lipstik mengental. jika kita periksa kandungan cinnabar di lipstik itu. Jumlahnya pasti tidak merata. Kau bicara dengan benar. Sudahlah. Wangshi, apakah kamu masih berpihak pada MA Sueyun sampai sekarang? Minta maaf padaku. Cepat minta maaf. Aku meminta Bupati Pangeran meminta maaf secara terbuka padaku. Bagaimana bisa ada suami yang minta maaf kepada Istrinya di dunia ini? Bagaimana bisa ada suaminya salah menuduh istrinya di dunia ini? kamu? Janda permaisuri, lihatlah. Wangshi, kamu jelas punya pengetahuan tentang seni wangian.
Jelas sekali kali ini kamu berpihak. Kenapa tidak cepat minta maaf? Itu salahku. Aku tidak mendengar dengan jelas. Itu salahku. Janda permaisuri, Anda dengar itu. Dia mengakui bahwa dia hanya mendengar satu sisi dan tidak tahu apa-apa. Dan sekarang, aku meminta agar selir MA dihukum dengan tegas. Liu Chuyu, aku sudah minta maaf padamu. Jangan terlalu berlebihan. Apakah aku bilang bahwa setelah kamu minta maaf, aku tidak akan menindaklanjuti kesalahannya lagi? Kamu kasar dan tidak masuk akal. Janda permaisuri, lihatlah dia seperti apa. Aku sangat takut. Aku tidak memberi lihat kediaman Pangeran Bupati. Udah, berhenti main-main. Kesimpulan masalah ini udah kita dapetin. MA Sueyun yang ngerjain permaisuri Pangeran Bupati. Tingkah lakunya bikin khawatir. Mulai hari ini, dia dikurung di kediamanmu. Dia bisa tobat dengan baik atas kesalahannya. Ibu Suri, Jangan minta ampun buat dia. Chuyu, sekarang puas? Terima kasih, Ibu Suri. berhenti. Chuyu, berhenti. Chuyu, aku mau ngomong sama kamu. Pangeran Bupati, masih ada yang mau dikatakan? Kamu terlalu lancang tadi di depan Ibu Suri. Siapa yang suruh kamu kasih bantal ke aku? Waktu aku mulai ngantuk? Oh, salah. Itu selir MA yang manis yang kasih ke aku. Dia sendiri yang kasih aku kesempatan buat ngehinain kamu. Jadi kalau mau terima kasih aja ke dia. Beraninya kamu. Pangeran Bupati, kan kamu udah tahu dari awal MA Sueyun yang ngerjain aku. Bener kan? Aku nggak tahu. Tapi tadi Ibu Suri bilang, kamu tahu banyak soal seni wewangian. Itu artinya apa? Artinya kamu udah tahu semuanya. Tapi sengaja tetap bela MA Sueyun. Cinta bisa bikin orang buta. Tapi aku nggak nyangka. Bisa sampai bikin nggak bisa bedain yang benar sama salah. Aku kecewa banget sama kamu. Kan kamu nggak kenapa-napa? Tapi aku nggak benar-benar jago bikin lipstik. Kalau nggak, aku berani coba hari ini fitnahan MA Sueyun. Bisa bikin aku kena tuduhan. Bunuh anak suami sendiri. Aku putri Song Agung. Aku kesini untuk perdamaian Song dan Wei. Kalau aku kena tuduhan kayak gitu, nama baikku bakal hancur total. Dan aku bakal diutus semua orang. Bahkan bakal mempermalukan Song Agung. Hasil kayak gitu nggak cukup parah? Rongzi, tanya diri sendiri. Beneran nggak ngerasa bersalah sama aku? Aku hanya bisa peduli pada Sueyun. Sedangkan kamu, aku tak peduli. Baiklah. Kalau begitu, aku akan beritahu dengan serius. Kalau ada yang berani ganggu aku lagi. Aku akan buat dia rasakan bagaimana racun cinnabar. Fon, Sueyun di mana? Tuan, Nyonya sedang tidak enak badan. Lebih baik Tuan. pergi. Ya, Tutup pintunya. Berlutut. Katakan, apa yang kamu lakukan hari ini? aku tahu aku tak bisa melahirkan anak yang sehat. Lalu aku gunakan dia untuk jebak putri mahkota. Tapi ketahuan. Ayah, maksud ayah soal ini? Kamu bodoh sekali. Sudah berapa kali ayah bilang? Untuk bersabar sedikit. Kenapa kamu tak pernah dengar? Posisi putri mahkota nanti pasti jadi milikmu. Kenapa harus buru-buru? Kenapa harus serang dia sekarang? Kamu jelas tahu, Kaisar sekarang tak akan setuju untuk turunkan putri mahkota yang sekarang. Lalu kenapa masih lakukan itu? Kamu tahu tidak, semua yang dilakukan janda permaisuri Feng didukung oleh Kaisar? Aku tahu. Tahu masih lakukan. Dan pangeran malah sayang dan cintai kamu. Kamu juga bilang suka sama dia. Apa untungnya dorong suami sendiri ke jalan buntu?
Sekarang perbuatanmu sudah terbongkar. Bagaimana caramu keluar dari situasi ini? Aku sudah tak paham lagi. Sueyun, waktu masih bersamaku. Kamu cukup pintar. Kenapa jadi sebodoh ini setelah menikah? Tapi ayah itu laki-laki. Tentu akan utamakan kepentingan sendiri. Putri Liu Song masih berguna. Makanya, ayah bisa tahan. Ayah bisa tetap tenang. Bahkan suruh aku mengalahkan posisi putri mahkota. Tapi aku ini perempuan. Yang aku mau bukan cuma kemuliaan, tapi juga hatinya. Dia ancam posisiku. Maka aku harus ambil nyawanya. Seperti cara ayah perlakukan musuh-musuhnya. Ayah juga tak pernah beri ampun pada mereka, kan? Tidak masuk akal. Kamu masih tidak mau mengakui kesalahanmu? Bisakah ini sama? Kalian para wanita bertengkar di dalam istana. Menggunakan trik, bersaing untuk cinta suamimu. Aku tidak peduli dengan semuanya. Aku juga tidak punya waktu untuk mengganggumu. Tapi bukankah yang kamu lakukan kali ini terlalu berlebihan? Apa yang kamu lakukan terlalu berlebihan? Sueyun, aku tahu tubuhmu memang lemah. Bukankah aku selalu mencari obat-obatan? Untuk memperbaiki kesehatannya, aku percaya suatu hari, penyakitmu bisa disembuhkan. Mengapa harus terburu-buru? Mengapa harus menyerang sekarang? Tahukah kamu bahwa, jika istana mengirim tabib kekaisaran manapun, mereka dapat dengan mudah mendiagnosis kondisi kesehatanmu yang sebenarnya? Perbuatanmu ini akan ketahuan. Tindakan yang bisa dengan mudah ketahuan seperti ini. Kamu masih mau bermain? Bukankah kamu terlalu bodoh? Di mata ayah, triku adalah tipu daya yang kacau. Tapi di mataku, aku menggunakan anak yang ditakdirkan mati untuk membuktikan perasaan Pangeran Bupati padaku dan berhasil merusak hubungan mereka. Bagiku, itu sudah kemenangan besar. Anakku, apakah kamu gila? Anak pertama Pangeran Bupati dibunuh sendiri olehnya. Berapapun waktu berlalu, dia tidak akan pernah melupakannya. Ini perbuatanku sendiri, tidak akan pernah terhapus. Bahkan jika dia tahu Cuyu tidak bersalah, setiap kali melihatnya, dia akan ingat anak ini. Bisakah dia masih punya hubungan normal dengannya? Jadi, aku tidak gagal. Sueyun, kamu terasa seperti orang asing bagiku hari ini. Ayah, aku sedang dibatasi. Bahkan jika kamu adalah Perdana Menteri, seharusnya tidak melanggar perintah Ibu Suri. Sebaiknya kamu pulang sekarang. Mulai sekarang, jangan datang lagi. Anggur yang enak. Shen Yu, kenapa kamu di sini? Tanpa sekali, terlalu membosankan hanya minum anggur. Tolong menarilah dengan pedang untukku. Liu Cuyu. Aku datang ke Wei sendirian. Selain King Yue, aku tak punya siapa-siapa. Kasihanilah aku, ya? Kesabaranku ada batasnya. Segera pulang bersamaku. Berhenti berpura-pura gila dengan minuman. Kalau begitu, kalau kau tak melakukannya, aku takkan pulang. Kalau kau tak menari pedang, aku takkan kembali. Tak mau pergi? Ya, tak mau pergi. Kalau kau tak pulang bersamaku, aku akan pukul kau sampai pingsan dan bawa kau pulang. Takut sekarang? Kalau kau sekarang takut, maka segera pulang bersamaku. Segera. Kenapa aku selalu sendirian kemanapun aku pergi? Dulu di Song. Sekarang di Wei juga sama. Hui, 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 Kalian, semua orang Wei ini menindasku. hui, hui.
Seember besar darah anjing ini dilemparkan padaku. Aku sangat tersakiti. Aku tak mau pulang. Aku tak mau tinggal di sini lagi. Baik. Bisa kita pergi sekarang? Mau apa kau? Hei. 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 Rongji, kenapa kau selalu membuatku merasa hangat begini? Tapi kenapa kau juga selalu menindasku? Aku benci kau. Apa yang kau katakan? Hei. Chuyu. Bangun. Hei. Chuyu. Lim Chuyu, begitu kau sadar, lihat bagaimana aku menghadapimu. Aduh. Enggak, jangan banyak bicara. Shen Yu, cari cara buat dia pingsan. Yang mulia, aku tak bisa melakukannya. Status putri mahkota sangat mulia. Aku tak berani menyentuhnya. Kalau begitu biar King Yue yang menggendongnya. Tidak. Kau menindasku. Aku datang jauh-jauh ke Wei ini. Tak ada yang peduli padaku. Aku sangat kasihan. Yang mulia, tahanlah amarahmu sebentar ini. Kau harus mengalah. Naiklah. Cepat. 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 Kenapa jalanmu lambat sekali? Lari. Hei Tai. Pelangkan. Ini. Kok cuma satu sepatu? Terbang. AAPA? Terbang. Putri Selir. Dia pergi? Yang Tuan maksud yang mulia? Iya. Beliau sudah pergi setelah mengantarmu ke sini. Lucu banget. Putri Selir, kau tidak mabuk? Masa mungkin mabuk? Aku cuma minum sedikit. Tapi tadi yang mulia menggendongmu pulang. Bahkan kau muntah di bajunya. Yang mulia biasanya orangnya serius. Saat pergi tadi, dia sangat marah sampai tidak bisa bicara. Sah-sah saja. Tetap saja jangan gunakan anggur untuk mengganggu orang. Tentu. Coba katakan, siapa yang suruh dia bantu Ma Suyun ganggu aku? Aku beritahu kalian, untuk orang yang suka menjaga gengsi seperti dia. Saat pulang ke sini, bajunya penuh muntahan. Tapi, dia tidak bisa mendorongku di depan umum. Aku beritahu, wajahnya sampai berubah. Panjangnya seperti wajah keledai. Yang mulia,
Yang mulia. Yang mulia, si keledai sudah kembali. Kamu. Putri Selir. Ada apa? Lanruo? Ada yang mau kau sampaikan? Yang mulia sakit. Cepat panggil tabib dong. Yang mulia sakit karena kau. Apa hubungannya dengan aku? Aku dengar dari Jenderal Shen, yang mulia menari pedang untukmu. Di tengah angin kencang. Dia bahkan menggedongmu sepanjang jalan pulang. Hingga masuk angin. Jelas-jelas dia begadang semalaman mengurus urusan resmi. Makanya sakit. Jangan tuduh aku sembarangan. Apapun alasannya, kamu harus pergi ke sisinya dan merawat dia. Aku juga pikir kamu harus pergi. Pergi. Aku akan langsung pergi. Kamu sudah batuk seperti ini. Masih mengurus urusan resmi? Sebelum Yang Mulia mengambil keputusan, aku harus urus semua kemungkinan dulu. Putri Permaisuri, cepat desak yang mulia. Dokter bilang dia terlalu lelah. Harus tidur di ranjang untuk istirahat. Tapi yang mulia, dia... Sudah. Berhenti lihat. Apa yang kamu lakukan? Waktu lihat Paman Raja, lihat laporan dulu. Dia cuma gambar lingkaran, udah dia nggak baca. Tapi kenapa masih ada? Satu ini. Kembalikan padaku. Tidak mau. Kamu belum tuangkan teh untuk dia? Minggir. Kenapa kamu keras kepala begitu? Kalau begitu, baiklah. Jangan salahkan aku pakai kekuasaan. Pelayan, ambil laporannya. Berani kamu? Kenapa tidak berani? Kesehatan Pangeran Wakil Raja tidak baik. Kalau Ibu Suri salahkan kita, gimana? Kalian berdua masih belum cepat? Ya, Kamu? Kemarilah. Aku perintahkan kamu langsung tidur dan istirahat. Atau, jangan harap lihat laporan lagi. Jangan harap lihat laporan lagi selamanya. Apa yang kamu lakukan? Siapa suruh ambil keputusan sendiri? Bukankah aku hanya pikirkan kebaikanmu? Yang Mulia, waktunya minum obat. Kamu minum sendiri. Aku pergi sekarang. yang mulia, ada apa dengan Putri Permaisuri? Putri.
apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Aku hanya mau tanya apa yang kamu pikirkan. Tidak ada. Kenapa kamu memerah? Tidak. Memerah. Bukan. Aku cuma merasa panas. Panas? Tadi bahkan aku ingin bilang kalau di luar berangin. Sebaiknya kamu pakai baju lebih banyak kalau mau keluar. Waktunya makan. Benarkah? Benar. Aku cuma mau lihat sebentar. Nanti aku kasih tahu setelah kembali. Aku harus berhenti berhayal dan membayangkan hal-hal. Lebih baik aku jernihkan pikiranku. Nyonya, waktunya makan. Hari ini ada ikan. Kenapa kamu bangun lagi? Bukankah dokter bilang kamu harus berbaring dan istirahat? Nyonya, bagaimana bisa kamu pakai darahmu untuk menyalin kitab suci Buddha? Dengan kondisi tubuhmu sekarang, bagaimana kamu bisa tahan ini? Tidak apa-apa. Yang mulia sedang sakit. Aku tidak bisa melayaninya sendiri. Aku hanya bisa menyampaikan niatku seperti ini di sini. Nyonya, kamu tidak menjaga kesehatanmu sendiri. Pakai segala cara untuk mendoakannya. Tapi apa dia benar-benar peduli padamu? Pixie, apa yang salah dari ucapanku? Orang-orang bilang yang mulia mengabaikan tubuhnya yang sakit. Jangan mengebiskan sama yang dengan permaisurinya. Dia sama sekali tidak memikirkanmu. Diam. Sudah berapa kali aku bilang, kamu tidak boleh bicara buruk tentang yang mulia. Aku cuma memikirkanmu. Kakap, bawa saja makanannya pergi. Aku tidak mau makan. Baik. Semoga Bodhisattva memberkati dan melindungi yang mulia. Semoga kesehatannya cepat pulih. Yang mulia. Permaisuri, yang mulia. Helen. Permaisuri, Yang mulia, Anda harus jaga kesehatan dan berhenti khawatir. Aku baik-baik saja. Yang mulia. Kaisar menolak menarik kembali titahnya. Pangeran Kang terus bertindak semena-mena. Masih belum ada kabar dari Jingzhou. Aku khawatir Huo Xuan menghadapi masalah besar kali ini. Yang mulia, tenang saja. Jenderal Huo cerdas dan tenang. Dia ahli dalam menggerakkan pasukan. Tidak ada yang bisa menandinginya di dunia ini. Justru karena dia cerdas, dia punya musuh di mana-mana. Kalau ada yang menemukan kelemahannya, dia pasti mati. Bukankah dokter baru saja memberitahumu? Yang mulia terlalu banyak khawatir, itulah sebabnya penyakitmu sekarang bertambah parah. Setelah kamu sembuh, baru kamu bisa cari solusinya. Sampai aku sembuh, nyawa Huo Xuan bisa hilang. Bawakan ku kuas tulis. Tidak. Pelayan istana Zhao sudah mati. Sekarang tidak ada yang bisa menolong Huo Xuan. Pangeran Kang masih tetap seenaknya sendiri. Aku hanya butuh sedikit waktu lagi. Hanya sedikit lagi. Hanya sedikit. Yang mulia. Tapi apa yang bisa aku lakukan sekarang? Permaisuri, sudah sangat larut. Mau kemana kamu? Di dalam ruangan terlalu pengap, jadi aku keluar jalan-jalan sebentar. Yang mulia tidak enak badan, wajar saja kamu khawatir. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Siapa bilang aku khawatir dia? Permaisuri, pernahkah kamu mendengar pepatah dari bangsa Han yang mengatakan, tidak mengungkapkan isi hati? Baiklah. Aku memang khawatir dia. Permaisuri. Perbuatan macam apa ini? Kirloyo. Tunggu. Orang-orang. Ada pembunuh. Di mana? Dia pergi ke arsenal. Apa yang kamu lakukan? Obat ini baru diantar.
Baru saja, orang dari dokter datang ke sini. Dia baru saja pergi. Rongzi, ada orang mau membunuhmu. Rongzi. 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 Salam kepada Yang Mulia Raja. Salam kepada Yang Mulia Janda Permaisuri. Pergi dari sini. Bagaimana keadaan paman saya sekarang? Yang Mulia Raja, Yang Mulia Pangeran sangat beruntung. Berkat kewaspadaan Permaisuri, dia hanya meminum setengah dari obat itu. Jika tidak, racun sudah masuk ke organ dalam. Aku khawatir sekarang. Kamu harus pastikan keselamatannya. Aku akan lakukan yang terbaik. Yang Mulia Raja, bagaimana? Apakah kamu menangkap pembunuhnya? Aku tidak mampu. Kami mengejar si pembunuh sampai dia masuk ke kediaman Pangeran Kang, tapi kami tidak berani masuk menangkapnya. Kediaman Pangeran Kang? Benar. Kami sudah menjpang kediaman ITU, tapi kami tidak berani masuk. Kami khawatir akan membahayakan Pangeran Kang. Yang Mulia, aku tahu, Ibu Suri tidak perlu berkata lebih lanjut. Jenderal Huben, saya di sini. Terima perintahku. Segera lakukan pencarian di kediaman Pangeran Kang. Sayap. Bagaimana keadaan Pangeran Bupati? Permaisuri, racun ini sangat kuat. Organ dalam Yang Mulia Pangeran sudah mengalami kerusakan. Demamnya sangat tinggi tak kunjung turun. Aku khawatir nyawanya terancam. Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin, menyerahkan pada takdir. Semoga langit memberkatinya. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia, aku di sini untuk menemuimu. Yang Mulia. Permaisuri, Apa yang kau lakukan? aku tahu aku telah berdosa. Tak berani meminta maaf. Tapi kumohon, biarkan aku merawat Yang Mulia malam ini. Boleh? Aku sudah membuat pengecualian, mengizinkanmu menemuinya. Itu saja sudah melanggar perintah Ibu Suri. Permaisuri. APA kau mencintai Rongji? Kau tak menjawab, tapi aku tahu kau tidak. Perkawinan politik yang menyatukan kalian, membuat kalian tak bahagia. Aku iri padamu, tapi juga kasihan. Aku iri kau punya status sebagai permaisuri. Aku iri kau adalah istri sahnya. Tapi aku juga kasihan padamu. Kasihan kau tak bisa dapatkan cinta suamimu. Kau juga kehilangan kesempatan untuk bahagia. Tapi aku sudah tak punya apa-apa. Sekarang, hanya untuk menemuinya. Aku harus memohon seperti ini. Bukankah aku menyedihkan? Kumohon, permaisuri. Beri aku satu kesempatan lagi. Anggap saja kau kasihan padaku. Permaisuri. Berdiri. Aku tak suka orang berlutut saat memohon. Permaisuri, kumohon. Terakhir kali, permaisuri. Permaisuri. Betapapun aku mencintai seseorang, aku tak akan kehilangan harga diri untuknya, apalagi merengek minta dikasihani. Itu karena kau belum cukup mencintainya. Seseorang harus mencintai dirinya sendiri dulu, baru bisa mencintai orang lain. Hanya untuk mencintainya, kau bahkan lepaskan harga dirimu. Saat kau kehilangan dia nanti, bagaimana kau bisa hidup sendiri?
Masing-masing punya pilihannya sendiri. Kau boleh tinggal. Nyonya, obatnya sudah datang. Nyonya, Nyonya. Pilen, Pilen. Apa yang terjadi? Nyonya, bangun. Sudah jam berapa masih bikin ribut? Cepat bereskan ini. Ya, Nyonya. Suruh seseorang bantu dia kembali ke kamarnya. Panggil tabib istana untuk periksa dia. Cepat. Terima kasih atas pengertiannya, Putri Selir. Nyonya. Berdiri saja tak stabil, tapi masih bersikeras merawat yang mulia. Akhirnya pingsan, cuma bikin ribut di sini. Sungguh banyak yang ingin kukatakan pada Selir MA itu. Jangan bicara lagi. Aku tinggal saja di sini. Pergi ambil semangkuk obat lagi. Ya. Rongzi, kau harus cepat sembuh. Yang Selir MA, sekarang sudah merasa lebih baik? Betul. Aku sudah lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Lan Ruo, kau sedang APA? Putri Selir sedang merawat yang mulia di dalam. Tak perlu lagi Selir MA khawatir. Lan Ruo, apa aku pernah menyinggung perasaanmu? Selir MA selalu sopan dalam bertingkah laku. Bagaimana mungkin menyinggungku? Lan Ruo, aku tahu kau melayani Putri Selir. Tapi izinkan aku mengingatkanmu. Jangan lupa siapa tuanmu yang sebenarnya. Apalagi, kau seharusnya tak lupa bahwa kau juga warga negara Wei. Aku sangat jelas dengan identitasku. Tapi sepertinya Selir MA tak punya kesadaran diri. Izinkan aku berani mengingatkan bahwa Putri Selir adalah nyonya rumah ini. Yang lain sebaiknya tetap pada posisinya, jangan melampaui batas dan bikin masalah. Kau keterlaluan. Selir MA, yang mulia punya musuh di depan dan belakang di istana. Sampai pikiran dan tenaganya terkuras habis. Saat kembali ke kediaman, tentu dia berharap istri-istrinya rukun dan kediaman ini damai. Putri Selir adalah orang yang berhati besar. Dia tak suka persaingan antar istri, makanya dia terus menahanmu. Tapi jangan lupa, Putri Selir mungkin bisa tahan, tapi Ibu Suri belum tentu. Selir MA, silakan kembali. Baik, sangat baik. Kau jelas tahu identitasnya istimewa. Kenapa masih harus ucapkan kata-kata itu untuk menyinggungnya? Banyak hal yang Putri Selir anggap tak layak dilakukan. Jadi aku bisa melakukannya untuknya. Tujuanku agar kediaman ini damai, supaya yang mulia tak punya kekhawatiran lagi. Tak bisakah kau juga berpikir untuk dirimu sendiri?
Aku hanya khawatir padamu. Aku baik-baik saja. Jenderal, tak perlu kau khawatir. Bukankah kau bilang jangan datang lagi? Kenapa sekarang tiba-tiba berubah pikiran? Ayah, aku mau keluar. Kau yang bikin dirimu sendiri. Akhirnya jadi begini. Yang tahanmu di sini kan Ibu Suri. Siapa yang bisa selamatkan kau? Tapi aku yakin ayah pasti bisa keluarin aku dari sini. Suyun, aku merasa aneh banget. Dari tadi masuk, kau terus bilang, mau ini, mau itu. Kenapa kau nggak khawatirin suamimu, soal Pangeran Wali sama sekali? Bukannya kau sangat senteja? Kau kenapa sih? Karena aku tahu Yang Mulia pasti baik-baik saja. Bukankah hati ayah lebih tahu daripada aku? Maksudmu apa? Pangeran Kang pakai kematian Zhao Qi untuk putusin hubungan dua keluarga itu. Lalu Baginda panggil Huo Huan balik ke Pingqing. Kalau Pangeran Wali nekat bantu dia, pasti bikin keluarga Zhao marah. Tindakan Pangeran Kang sangat memukul keluarga Zhao. Pukul berat Huo Xuan, putusin dua pendukung besar Pangeran Wali. Benar-benar satu tembak, 3 mati. Makanya, Yang Mulia Pangeran Wali nggak bisa terus diam nunggu mati. Sekarang ini, makin banyak bicara, makin banyak salah. Jadi dia cuma bisa alihkan perhatian ke timur. Cuma kalau ada kejadian lebih parah, perhatian orang baru bisa dialihkan. Apa yang lebih seram daripada Pangeran Wali hampir dibunuh? Suyun, sebagai perempuan, Sebaiknya jangan sembarangan nebak-nebak gitu. Sayangnya di kediaman Pangeran Kang, pembunuh bayaran nggak ketemu. Tapi meski begitu, itu udah cukup bikin Pangeran Kang pusing 7 keliling. Lagi pula, kalau Pangeran Wali dibunuh, dia yang paling diuntungkan. Baginda Kang Kaisar, wajar punya hati penguasa. Meski dia sangat taat ajaran Buddha, tetap saja curiga. Dia lebih suka lihat para pangeran bertengkar daripada lihat Pangeran Kang makin kuat sendiri. Dulu karena tekanan keluarga Zhao, dia harus panggil Huo Xuan balik. Sekarang Pangeran Wali kasih dia tangga turun, kenapa nggak turun? Mas Wei-un. Diam. Ayah, Merah? Aku dari kecil nggak tertarik urusan negara. Tapi aku juga nggak bodoh. Aku kan anakmu? Aku salah? Jujur aja. Kondisi Pangeran Wali sekarang lebih parah dari yang kau bayangkan. Dia sama sekali tidak merencanakan pembunuhan ini. Dia sedang mempertaruhkan nyawanya sendiri. Pangeran Bupati saat ini dalam situasi putus asa. Keadaannya lebih sulit dari yang kau bayangkan. Sejak kecil dia sudah menelan racun. Tubuhnya penuh dengan tumpukan racun. Ini disebut menggunakan racun untuk melawan racun. Baru kemudian dia bisa bertahan sejenak dan tidak kehilangan nyawa karenanya. Pikirkanlah, sampai seberapa terdesaknya seseorang, Hingga dia berani mempertaruhkan nyawanya. hanya duduk menunggu kematian. Untuk ketabahan tingkat seperti ini, aku juga sangat terkesan. Kau terus mengatakan bahwa kau mencintainya, tapi kau tidak benar-benar memahaminya. Anakku, jangan repot-repot mencampuri urusan negara. Istirahatlah dengan baik saja. Ayah, aku tahu ayah marah. Marah karena aku terlalu terobsesi dengan kegilaan asmara. Marah karena aku tidak mendengarkan ayah. Tapi ayah, aku sudah menyadari kesalahanku.
Kau benar-benar tahu kesalahanmu? Aku seharusnya tidak terus-menerus menguji Pangeran Bupati. Aku hanya ingin tahu batas bawahnya apa. Sekarang, aku sadar bahwa menggunakan diriku untuk mengujinya adalah hal paling bodoh. Aku hanya memberi kesempatan pada Putri Permaisuri untuk mendekatinya. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Mulai sekarang aku akan mengikuti perintah ayah. Ayah. Aku salah. Sueyun, kuharap kau mengingat pelajaran ini dengan baik. Berhenti bertindak gegabah. Ingat, kau adalah putriku. Kau tidak boleh sembarangan menyerang. Tapi jika kau menyerang, harus tepat sasaran dengan satu tembakan. Jangan beri kesempatan orang lain membalasmu. Ya, aku mengerti. Kemarilah. Jangan khawatir. Selama kau mendengarkan aku, pasti akan kebantu kau. Yang Mulia, siapa yang kau tunggu? Tidak ada. Putri Permaisuri menjaga Anda selama 3 hari. Dia baru pulang beristirahat setelah demam Anda turun. Jika Anda ingin menemuinya, akan kupanggilkan dia sekarang. Cukup. Anda benar-benar tidak ingin kupanggilkan dia? Shen Yu. Kau buru-buru ke kamar Phoenix Merah seperti itu. Benarkah untuk meminta Putri Permaisuri datang ke sini? Atau untuk melihat wanita yang kau cintai? Sudah lama sekali. Terhadapmu, Lan Ruo. Tidak peduli bagaimana aku mendekatinya, dia tetap dingin seperti es terhadapku. Saat kita bertemu, dia akan berbicara blak-blakan. Hidup Lan Ruo sulit, pengalamannya berat. Kamu seharusnya tidak terlalu keras padanya. Apa hakku untuk menyalahkannya? Ini semua salahku. Yang Mulia, maaf. Aku seharusnya tidak menyinggung hal ini. Coba dekati dia dengan minatnya, mungkin kau bisa meluluhkannya. Yang Mulia, Yang Mulia, aku pamit dulu. Kenapa kau di sini? Yang Mulia, hari ini aku datang secara terbuka dan terhormat. Apa maksudnya itu? Ayah pergi menghadap Yang Mulia dan menyerahkan Seratus kitab suci Buddha yang katulis. Yang Mulia lalu menghadap Ibu Suri, sehingga beliau mengeluarkan dekret. Bagus kalau begitu. Yang Mulia, minumlah bubur. Yang Mulia, biar aku yang menyuapimu. Aku bisa sendiri. Saat itu, ketika kau sakit parah, betapa kuingin yang di sisimu adalah aku. Tapi usahaku berkali-kali dihalangi Lan Ruo. Lan Ruo hanya menjalankan tugasnya. Jangan salahkan dia. Yang Mulia benar. Mungkin aku terlalu khawatir. Ketika bertemu Lan Ruo nanti, pasti akan kuminta maaf padanya. Yang Mulia, biar aku bantu. Aku bisa sendiri. Lan Ruo, Jenderal Shen, Aku lihat tusuk rambut di pasar tadi. Kurasa kau pasti cantik memakainya. Makanya aku. terima kasih atas kebaikan Jenderal Shen. Aku malu menerimanya. Putri Mahkota sebentar lagi bangun. Aku harus buru-buru melayaninya. Permisi dulu. Lan Ruo.
Putri Mahkota, kau sudah tidur 4 jam. Pasti lapar sekarang. Lan Ruo, kau dan Shen Yu. Putri Mahkota, bagaimana kalau makan dulu? Maaf, Lan Ruo. Pertanyaanku tiba-tiba dan terlalu kasar. Aku malah menanyakan hal seperti itu. Semua favoritku. Lan Ruo, kau hebat sekali. Bagaimana kau tahu aku lapar? Putri Mahkota, jangan dipikirkan. Semua sudah berlalu. Sebenarnya, aku selalu ingin menanyakan ini. Usiamu seharusnya sudah menikah dan punya anak, tapi kau masih sendiri. Tapi aku takut ada cerita di baliknya, makanya tidak berani tanya. Aku pernah menikah. Apa? Sumpitnya kotor. Aku ganti dengan yang bersih. Tunggu sebentar. Duduk. Cepat cerita. Apa maksudnya itu? Dua tahun lalu, suamiku ikut berperang dan tidak kembali. Dulu dia wakil komandan Yang Mulia. Yang Mulia melihat saya ditinggal sendirian, jadi mengizinkan saya masuk istana untuk melayani janda permaisuri. Setelah itu, Yang Mulia menikah, jadi janda permaisuri menyuruh saya ke sini merawat rumah manor. Jadi, begitulah kejadiannya. Saya tak pernah dengar Anda ceritakan sebelumnya. Maaf, Lan Ruo. Tapi, suamimu sudah meninggal. Kau sebenarnya bisa menikah lagi. Putri permaisuri, Anda salah paham. Jenderal Shen hanya kasihan pada saya. Saya rasa dia bukan cuma kasihan. Saya rasa dia lebih menyukaimu. Saya kehilangan orang tua sejak kecil. Tapi takdir membawa saya mendapat kasih sayang Naomi Shen, sehingga saya diizinkan tinggal di keluarga Shen sebagai pengantin anak. Jenderal Shen pergi berperang sejak muda dan lama tak pulang. Saat pulang dan tahu pernikahan ini, dia sangat menolak. Bahkan bertengkar hebat dengan keluarganya. Saya attack engine menyusahkan Naonya, jadi saya tinggalkan keluarga Shen. Setelah itu, saya bertemu suami saya. Dia memperlakukan saya dengan baik. Tapi permainan takdir. Berputar-putar, saya akan bertemu Jenderal Shen lagi di sini, di rumah manor Pangeran Bupati. Ya ampun. Ada hal aneh seperti itu di dunia ini? Tapi, kalian berdua sama sekali tak tunjukkan tanda-tanda di depan saya. Putri permaisuri, cepat makan. Makanan akan segera dingin. Fire saya ambilkan sempit bersih untuk Anda. Lan Ruo, kalian berdua sembunyikan dengan baik. Saya sama sekali tak melihatnya. Sejak hari saya tinggalkan keluarga Shen, Jenderal Shen dan saya hanya orang asing bagi satu sama lain. Sueyun, kau sudah berjaga di sini seharian. Lingkaran matamu sudah menghitam. Pulanglah cepat untuk istirahat. Selama Yang Mulia tidak ada, saya tak bisa tidur nyenyak. Biarkan saya tinggal di sini saja. Jangan buat saya khawatir. Baiklah, saya akan pulang malam ini. Saya akan kembali besok pagi-pagi. Saya jamin Anda akan melihat saya saat buka mata. Pergilah sekarang. Sao siang. Saya di sini. Di mana Putri Permaisuri? Ini. Saya tidak tahu. Kau tidak tahu ini itu. Apa yang kau tahu? Salam kepada Putri Permaisuri. Tidak banyak. Saya hanya ingin mengobrol santai denganmu. Putri Permaisuri tidak terlihat seperti orang yang akan mengobrol santai dengan saya. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Putri Permaisuri, silakan tanya. Dulu, kau dengan kejam menolak pernikahan yang diatur. Dan menyebabkan Lan Ruo menjadi miskin dan tak punya rumah. Mengapa? Pikirkan baik-baik. Beri saya jawaban setelah kau pikirkan matang-matang. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkanmu mendekatinya lagi. Bagaimana kalau aku jawab dengan jujur?
Kalau begitu aku akan membantumu. Aku akan membantumu mengurai simpul di hati Lanruo. Aku selalu bertempur di medan perang. Ada hari ini, tapi belum tentu ada sak. Aku bahkan tidak tahu kapan aku akan mati di medan perang. Jadi aku tidak pernah berpikir untuk menikah. Saat aku pulang, ibuku malah menjodohkanku. Aku bahkan belum pernah melihatnya. Aku tidak dekat dengannya. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya dengan mudah? Lalu kenapa setelah kau tolak dia, sekarang kau ganggu dia? Waktu itu, aku masih muda, agresif, dan sangat memberontak. Lanruo malu sekali sampai tidak bisa sembunyi. Dia langsung berkemas dan meninggalkan rumah kami. Setelah itu, aku menyesal. Syukurlah dia menemukan pria untuk bersamanya. Tunangannya adalah rekan seperjuanganku. Tentu saja, aku senang untuknya. Tak disangka, satu pertempuran merenggut nyawanya. Lanruo tidak keberatan melanjutkan pernikahan mereka, sambil memeluk tablet peringatannya. Apa katamu? Mereka belum menikah saat tunangannya meninggal. Kok bisa seperti itu? Sekarang, apalagi, aku harus menanyakan ini. Kapan kau mulai menyukainya? Sejak saat itulah, aku jatuh cinta padanya. Putri Selir, dasar jahat. Kalau bukan karena kau menolak menikahinya. Apakah Lanruo akan menjadi jahat? Jangan pula aku. Dasar jahat. Dan sekarang, kau masih datang mengganggunya. Putri Selir, jangan pula aku. Dasar brengsek jahat. Pergi. Jauh-jauh dariku. Yang mulia, lihat Putri Selir. Dia bilang akan membantuku kalau aku jujur menjawab. Kok tiba-tiba dia berubah? Jangan coba-coba berdebat dengan wanita. Lagi pula, kau yang salah duluan. Kau yang melepaskan jodoh duluan, sekarang mau mengambilnya kembali? Mana ada hal semudah itu di dunia ini? Tunggu. Kalau bukan karena Putri Selir, apa kau tidak akan pernah benar-benar bicara denganku? Jenderal Shen, aku sedang tidak mood. Kapan kau akan mood? Putri Selir memarahiku. Baru kemudian aku sadar betapa banyak kesalahan yang telah kulakukan. Putri Selir bilang padaku bahwa saat kau melakukan kesalahan. How tidak akan diampuni hanya dengan memberi permintaan maaf. Lanruo, aku tidak meminta pengampunanmu. Aku hanya meminta kau memberiku satu kesempatan lagi. Biarkan aku merawatmu dengan baik. Ok? Jenderal, apa menurutmu aku tidak hidup dengan baik? Ya. Menurutku kau tidak hidup dengan baik. Kau pikir sejak aku menjadi janda? Hirap sendirian, sengsara, sedih, dan suram. Aku hanya menunggu seorang pria untuk menyelamatkanku, ya kan? Itu pemikiranmu. Jangan paksakan padaku. Aku hidup dengan sangat baik. Lanruo. Yang lebih penting, jika Jenderal Shen berhenti maju, berhenti mengasihaniku, aku bisa hidup lebih baik. Aku sudah mencari seluruh pinceng, tapi tak temukan jejak si pembunuh. Kurasa Pangeran Kang mungkin sudah persiapkan ini sebelumnya, jadi aku tak temukan apa-apa di sana. Ada kabar dari Jingzhou? Belum ada kabar sampai sekarang. Sepertinya Huo Xuan menghadapi masalah besar. Benar, sudah 3 kelompok orang dikirim ke sana. Tak ada yang kembali sampai sekarang. Kukira Jingzhou sekarang dalam keadaan sangat berbahaya. Tang Hulu. Yang mana yang kamu suka? Aku mau yang besar. Tentu. Simpan uangmu baik-baik. Terima kasih. Buah manisan. Enak buah manisan. Mau makan satu? Beri kami satu tusuk. Tentu. Yang mulia,
Anda sungguh baik padaku. Baru berikan penghulu saja, sudah bilang baik. Bodoh amat. Aku tidak bodoh. Bisa mengikuti putri adalah keputusan terpenting yang pernah kubuat. Kenyataan tunjukkan Anda nyonya yang baik. Aku paling bahagia bisa ikut Anda. Cukup. Kurasa kamu orang paling mudah puas di dunia ini. Ada makanan enak, pakaian bagus, dan permainan seru. Kenapa aku harus tidak puas? Ya, kamu benar. Kalau semua orang di dunia semudah kamu puas, dunia akan damai. Pergi, cepat pergi. I need you can belie all. Kamu baik-baik saja? Berhenti di sana. Apa yang terjadi denganmu? Mengganggu wanita di depan umum? Ada hal yang tak kamu tahu. Wanita itu berulang kali datang ke tokoku minta obat, cuma catat utang. Kami juga cuma usaha kecil. Bagaimana tahan tindakan seperti itu? Aku agak kasar tadi. Maaf. Maaf. Terima kasih. Ini semua salahku. Ayo kita lihat. Camarilla. Ini cuma sisa hari ini. Terima kasih, bos. Sama-sama. Waktunya makan. Pelen. Kalian pasti lapar. Waktunya makan. Hei tai. Waktunya makan. Ayo. Si Pat lihat apa di sini. Icon, Ini bagaimana? daging ayam. Itu kepala ayam. Tulang juga dari daging. Masih daging. Kok bisa banyak anak-anak? Sangat enak. Aku mau dapat lebih banyak lagi. Oke sudah, waktunya makan. Cepat berikan semuanya ke aku. Kenapa bisa jadi seperti ini? Aku yang mau yang ini. Baunya sangat menggoda. Sangat asam. Kamu terlalu boros. Kamu sendiri yang boros. Itu masih bisa kamu minum kok. Ini sudah basi. Kakak susah payah minta ini loh. Benar juga. Mereka itu semua adalah anak yang ditinggalkan. Anak-anak ini semuanya berasal dari keluarga miskin. Dan lahir dalam keadaan sakit. Orang tua mereka lalu menolak untuk membesarkannya. Dan mereka dibuang ke hutan. Mereka yang ada di sini sebenarnya yang beruntung. Ada anak yang langsung ditenggelamkan sampai mati oleh orang tuanya, baru saja lahir. Tapi kamu, Dulu tempat ini adalah panti asuhan untuk anak terlantar yang didirikan oleh permaisuri janda. Dulu anak-anak di sini juga tercukupi semua kebutuhannya. Setelah itu, Yang Mulia naik tahta. Hanya untuk mengumpulkan dana militer yang cukup. Semua lembaga amal ditutup. Anak-anak ini akhirnya kehilangan tempat tinggal. Aku lihat mereka sangat menyedihkan. Jadi aku datang ke sini untuk mengurus mereka. Xiao Yu sakit hari ini, jadi aku minta obat ke pemilik toko itu. Makanya kita bisa bertemu di sini. aku bisa menerimanya. Terima saja. Ini untuk pengobatan anak-anak. Terima kasih. Kamu masih muda, tapi sudah sangat dermawan. Kebanyakan orang sudah senang hanya cukup menyediakan dirinya sendiri. Tapi kamu malah mau menolong orang lain. Sungguh terpuji. Aku juga tidak tahu sampai kapan bisa menanggung mereka. Jalani saja satu hari. Kamu juga makan. Ayo. Ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba menangis? Aku baru saja terharu dengan semua ini. Lihat penampilanmu yang sangat mewah, pasti kamu orang kaya kan? Bagaimana mungkin kamu bisa bersimpati dengan keadaan orang yang kekurangan sandang pangan dan tidak punya apa-apa?